Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Manusia di channel GB Kemadau Jakarta. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kembali saya menayangkan sebuah dialog edisi TV dengan seorang pemuda muslim, dan seorang pemuda muslim ini mengatakan dia memang dalam KTP Islam tapi hatinya sudah jauh dari semua itu. Nah, bagaimana kesaksian beliau? Mari kita dengarkan dengan seksama sebagai berikut. Di KTP Islam, tetapi di dalam kenyataan tidak meyakini itu. ya gini itu. Oke Bang, coba Abang cerita dulu nih Bang, karena orang kita di sini itu selalu ingin mendukung statement dengan bukti gitu. Kalau Anda memang benar-benar Islam, coba bisa nggak Anda membunyikan satu ayat gitu dalam Al-Quran atau doa sholat atau niat sholat atau bagaimana? Silakan. Oh, jadi begini Bang, ya ini kan diskusinya soal agama gitu. Betul. Ya. Cuman gini Bang, kan Abang kan sudah membuat klaim bahwa Abang tuh KTP-nya Islam. Tapi ya. di hati itu nggak percaya. Nah, supaya tidak menimbulkan fitnah, itu bukan Islam. Nah, coba makanya kita pengen bukti nih bahwa Abang benar-benar tadinya Islam lalu sudah nggak percaya dengan Islam. Bisakah Abang kutip ayat Al-Quran, bacakan atau doa sholat atau apa? Silakan. Lebih gampangnya ambil surat Al-Fatihah ya Bang. Silakan. Nah, di situ tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim. Kalau artinya itu kan dengan nggak dibaca dulu Bang. Bukan, ya, dibaca gimana? saja suratnya. Abang baca saja surat Al-Fatihah, langsung oh ya benar ini tadinya Muslim gitu. Karena kalau Abang beneran Muslim tadinya, berarti kan Abang baca surat Al-Fatihah gitu. Coba silakan. Tuh. Yang saya bacakan dengan menyebut itu ya Bang. Nah, berarti Abang ngaku-ngaku aja ini orang Islam. Oke, makanya enggak, itu simple kok Bang. Hal simple dan sederhana saja gitu. Tes saja. Tadinya oke, Abang berapa tahun jadi orang Islam? 34 Bang. Apalagi 34. Masa 34 tahun lupa? Coba silakan. Silakan bacakan surat Al-Fatihah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Silakan Bang. Apa yang akhirnya membuat Anda berarti gimana sekarang? Apakah percaya kepada Islam atau sudah tidak percaya kepada Islam atau bagaimana posisi Anda sekarang? Posisi saya sekarang sih percaya semua aja percaya. Oke. Gitu loh Bang. Lalu? Kenapa saya memegang itu? Iya Bang. Apa delay apa gimana dia teman-teman? Halo, tes sinyal teman-teman. Enggak. Halo. Tes. Coba abang berapa? Sinyal Abang berapa di situ Bang? Normal ini Bang, full Bang. Oh ya, silakan. Iya. Saya bukan tidak percaya agama Bang, tapi percaya semua agama itu pasti baik dan mengajarkan semua kebaikan. Oke. Nah, dan saya memegang teguh seperti ini Bang ya. Ini kan sharing Bang ya. Sharing. Nah, saya pernah mempertanyakan soal gini Bang. Dulu mana manusia dengan agama? Agama apa dulu? Nah, enggak, pertanyaan cuma gini Bang, barusan. Padahal agama itu kan banyak Bang. Agama itu kan banyak. Iya.
Pertanyaannya gini dulu bang, nggak merambat ke agama gini dulu, nggak, maksudnya nggak ke situ dulu. Silakan. Gitu. Silakan. Tiba-tiba saya tadi lihat TikTok abang ini 1 jam lebih, tiba-tiba muncul pertanyaan itu, gitu loh. Dulu mana manusia dengan agama? Titik sampai di situ dulu. Duluan manusia. Nah, ternyata jawabannya sama bang, sama bang. Gitu. Tergantung begini bang, tergantung apa perspektif Anda, definisi Anda tentang agama itu. Kalau di dalam pikiran Anda yang Anda maksud agama itu karena Anda terlahir sebagai seorang muslim, pikiran Anda pun pikiran muslim, berarti di dalam pikiran Anda agama itu adalah agama Islam, seperti melakukan ritual haji, kemudian mencium hajar aswad, lari-lari, safa marwah, lempar batu, lempar jumroh. Ya kalau itu yang abang maksud agama, tentu duluan manusia, gitu bang. Tetapi kalau yang anda maksud adalah agama di situ adalah ketaatan Tuhan memerintah dan kepada manusia dan manusia itu mentaatinya. Kalau dalam perspektif Kristen itu bersamaan bang, karena ketika manusia itu diciptakan oleh Tuhan di dalam iman kami ya, Tuhan itu ngomong sama manusia itu, ya dia ditempatkan di suatu taman di Eden, ya dengan berkata inilah begini dan begini. Nah itulah yang saya maksudkan dengan yang di dalam perspektif saya sebagai agama itu bang. Jadi yang saya maksud agama di dalam Kristen itu adalah sebenarnya kata agama ini nggak ada dalam agama Kristen. Istilah itu nggak ada, terminologi itu. Yang ada itu jalan Tuhan. Jadi apa arti jalan Tuhan itu? Artinya menjadikan Tuhan sebagai kepala yang memerintah dia. Jadi sejatinya manusia itu adalah sebuah wadah bagaimana Tuhan itu memerintah di dunia. Bagaimana Tuhan itu ada di dunia. Jadi ibarat kata kita manusia nih. Kita manusia nih. Kita manusia. Nah, kita itu cerminan daripada dia. Ibarat kata kita itu fotonya daripada Tuhan itu. Representasinya dia. Tadinya pada waktu diciptakan, hanya dalam perjalanannya manusia itu akhirnya tidak menjadi representasi dari dia lagi. Itulah kenapa manusia itu membunuh, berzina, mencuri, dan lain sebagainya. Nah, karena manusia sudah melakukan hal tersebut, makanya manusia tidak mencerminkan atau tidak menjadi gambar lagi daripada dia. Itu kata Alkitab kami. Nah, makanya Yesus datang. Makanya Yesus datang untuk membuat sampel atau prototipe bagaimana menjadi manusia yang sejati. Gitu. Jadi makanya Yesus menginginkan atau ingin membuat atau menciptakan manusia itu kembali kepada fitrahnya. Seperti apa sampelnya? Seperti Yesus. Begitu. Yang menyerahkan hidupnya di dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Bapa di surga. Seperti itulah harusnya manusia itu hidup. Seperti Yesus hidup itu. Jangan seperti Adam dan keturunannya yang lain. Begitu, yang melakukan zina, yang melakukan pencurian, begitu. Apalagi sampai mengatakan saya kata Tuhan boleh ngawinin siapa saja yang saya mau. Paham saya kalau masalah soal mengawini bang ya yang dimaksud abang barusan. Nah, maksud untuk mengawini tadi itu paham saya sih bang ya, paham saya. Bahwasanya Muhammad itu mengawini sifat-sifat yang ada dalam diri kita sendiri, mencocokkan lah. Nah, itu asumsi liar kalau itu bang. itu abang udah tafsir bebas, itu sebebas jalan tol kalau itu bang. Itu jelas-jelas loh bang bunyinya itu. Engkau boleh menggauli siapa-siapa saja yang kamu kehendaki. Bahkan engkau bebas menggauli perempuan-perempuan yang sudah kamu cerai, dan itu tidak ada dosa bagimu. Nah, makanya saya tidak melihat ada gambar ilahi atau gambar Tuhan ada dalam diri dia. Begitu. Yang kita lihat sebagai, kalau bahasa kalian itu suri tauladan, begitu.
sebagai sampel, begitu. Yang menjadi suri tauladan, menjadi sampel manusia yang sejati itu adalah Yesus. Makanya dikatakan dalam Al-Quran bahwa dia itu suci. Nah, ini nanti kita berdebat sedikit ini soal apakah Isa itu adalah Yesus. Karena ketika di dalam Quran surat Maryam ayat 16 sampai 30, baca aja situ ya. Di situ dikatakan bahwa akan dilahirkan seorang anak yang suci, gulaman zakiyat, begitu. Seorang gulam, seorang anak laki-laki yang zaki, yang suci. Begitu. Iya. Satu-satunya yang suci di dalam Al-Quran, manusia yang suci itu hanyalah Isa. Begitu. Tidak ada dalam Al-Quran penyebutan manusia suci selain daripada Isa. Itu saya memberikan challenge, memberikan tantangan kepada seluruh orang Islam. Tunjuk satu manusia yang suci selain Isa dalam Al-Quran. Sampai ayam tumbuh giginya nggak bakal ketemu selain daripada Isa. Boleh saya tunjukkan, Bang? Boleh, silakan. Kalau ada, saya lompat dari Monas, Bang. Silakan. Jadi gini, Bang. Ya, paham saya. Saya kalau belajar itu ya memang sharing seperti abang nih. Isa yang dimaksud tadi itu yang dimaksud suci lah, masuk ke dalam diri manusia, ya. Dan itu adalah nafas, Bang. Lah, kenapa ini udah mulai tafsir. Kalau tafsir abang ini udah cetar. Abang ini kalau nafsir itu jangan ngasal, Bang. Masa suci yang dimaksud suci aduh nafas ini gimana? Sekalian, Bang, yang dimaksud suci itu air putih gitu. Susah kalau udah begini. Memang kalau mencari kesucian dalam diri manusia ataupun diri saya pribadi sendiri, tak menemukan satupun, bahkan setengahnya pun tidak menemukan. Ya, karena makanya gitu tadi, Bang. Kita ini semua sudah melakukan dosa. Anda pernah mencuri, saya pernah mencuri, Anda pernah berbohong, saya pernah berbohong, Anda pernah berdusta, saya pernah berdusta. Artinya apa? Artinya kita ini tidak layak atau tidak pantas untuk menjadi satu sampel, begitu. Menjadi satu tolak ukur, begitu. Bahkan Muhammad itu sudah pernah kita diskusikan. Muhammad itu juga melakukan dosa. Dan orang-orang Islam lawan saya diskusi itu sudah banyak yang mengaku itu. Nah, satu-satunya yang bisa dijadikan sampel, satu-satunya yang bisa dijadikan contoh itu hanyalah sosok Yesus. Karena dia tidak melakukan satu dosa pun. Makanya dialah yang menjadi kalau dalam bahasa kami itu batu penjuru, Bang. Jadi dia yang menjadi dasar. Gimana? Artinya apa, Bang? Batu penjuru itu tolak ukur, Bang. Menjadi satu tolak ukur. Ya, artinya segala sesuatu itu harus didirikan di atas dia sebagai batu penjurunya. Jadi kalau ada ibarat kata pohon, dia harus yang menjadi tunasnya. Kita harus nemplok di situ. Kalau kita nggak nemplok di situ, kita nggak bisa. Begitu. Iya, paham. Terus ini ada lagi, Bang. Saya ini kan baru belajar lah tentang soal di Al-Fatihah itu kan sudah disebutkan, Bang, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Nama Penyayang. Terkadang suatu keinginan yang tak terwujud, disitulah ternyata yang saya pahami, Bang. Ternyata di situ adalah sebuah kunci juga untuk mewujudkan suatu keinginan. Kan sebenarnya tinggal menyebut, ya, Bang. Maksudnya gimana, Bang? Keinginan, aduh, nanti jadi tong sancong loh, Bang. Keinginan adalah tidak keinginan adalah sumber penderitaan. Jangan begitu, Bang, bahasa-bahasanya itu susah gitu.
Jadi jangan membuat ajaran bingung, Bang. Keinginan itu bukan sumber penderitaan, Bang. Ya, Jadi, maksudnya gitu, Bang. ya, Maksudnya gini. silakan. Silakan. Kebanyakan manusia gini loh. Kebanyakan manusia itu kan punya rasa ingin sesuatu. Gitu loh, Bang. Nah, terkadang manusia itu sendiri sampai bingung, sampai depresi. Lah, di situ garis bawahnya. Nah, terus saya menemukan jawaban, Bang, di dalam ayat itu. Nah, di dalam ayat itu dijelaskan dengan menyebut, jadi sesuatu apapun yang ingin diwujudkan sebenarnya tinggal menyebut itu ya, Bang. Nah, saya ini tanya sama Abang gitu loh. Diskusi sama Abang gitu loh maksud saya itu. Oh, maksudnya begini, dengan menyebut contoh misalnya saya pengen jadi presiden. Cuy. itu mah kita lagi nemuin Bang, apa lampu jin, nah. Tapi gini lah, kayaknya Abang ini perlu banyak belajar dulu lah, Bang. Abang belajar dulu lah agama Islam dulu, pelajarin dulu baru kita bisa diskusi, Bang. Kalau seperti ini kita jadi banyak ngawurnya. Kalau seperti itu nanti itu si Permadi Arya, teman saya pernah kesini dia, Bang, nginep di sini pernah 7 hari sama saya. Jadi janganlah kita itu membuat satu agama baru gitu loh. Artinya kalau Anda sebagai Islam, rujukan Anda, patokan Anda itu ya yang tertulis di situ. Jangan Anda bikin yang aneh-aneh. Kalau seperti itu nanti jadinya yaitu tadi seperti teman saya tadi, keluar dari lampu jin, ku beri satu permintaan. Monggo. Susah kalau kayak begitu, Bang. Oke lah, kita kasih naik dulu yang ngerti, Bang ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan adanya apologet muda yang berdialog dengan orang-orang di luar Kristen, maka banyak di antaranya wawasannya dibukakan dan menggunakan logikanya, lalu memilih mana yang tepat untuk diyakini. Nah, saudara, di dalam sebuah keyakinan, keimanan itu, memang kita diperintahkan untuk percaya, tapi di sisi lain juga kita harus menggunakan logika kita di dalam berpikir. Nah, ketika kita menggunakan logika kita, maka kita juga bisa bertindak sebagaimana yang lazimnya. Ya, pikiran yang sehat akan memilih jalan yang menurut yang dipikirkan itu tepat. Dan kita sebagai umat yang beragama, tidak hanya cukup kita mengimani, meyakini, tapi juga perlu kita menggunakan pikiran kritis kita agar kita menemukan kebenaran yang sejati. Kenapa ada seorang profesor? Karena apa? Melatih pola pikirnya, meneliti satu keilmuan dan fokus ke sana, sehingga yang bersangkutan bisa menjelaskan secara detail dan juga orang bisa mengikutinya dengan baik karena mendalaminya jauh lebih luar biasa. Nah, demikianlah tayangan sekali ini. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom.